Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Fauzan Akmal dari jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir kelas reguler 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit dan memaparkan tentang kaidah al-ibrah. Kaidah al-ibrah. Baik. Sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa kaidah al-ibrah ini adalah sebuah kaidah usul fikih yang berkaitan juga dengan qawaidut tafsir yang mencakup tentang asbabun nuzul. Jadi kaidah yang berbicara tentang asbabun nuzul. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa poin, diantaranya tentu pengertian daripada kaidah itu, kaidah al-ibrah itu sendiri. Kemudian munculnya munculnya kaidah ini kapan, atau latar belakang tentang munculnya kaidah ini. Kemudian selanjutnya yang tak kalah penting adalah contoh penerapan kaidah ini, dan yang terakhir pendapat ulama. Bagaimana pendapat ulama tentang kaidah ini. Baik, langsung saja mungkin. Yang pertama kita harus mengetahui tentang pengertian kaidah al-ibrah ini. Kaidah al-ibrah ini sebetulnya ada dua macam, yaitu al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab, atau kaidah al-ibrah bi khususis sabab la bi umumil lafz. Menurut Muhammad Baqir Hakim dalam kitabnya Ulumul Quran menjelaskan, jika ada ayat yang turun sebab yang khusus sedangkan lafaz yang terdapat dalam ayat tersebut bersifat umum, maka hukum yang diambil adalah mengacu kepada keumuman lafaz, bukan kepada kekhususan sebab. Itu pengertian umum. Ya. Adapun kaidah al-ibrah bi umumil lafz la bi khususis sabab, yang menjadi ibrah atau pegangan dalam memahami makna ayat ialah lafaznya yang bersifat umum, bukan sebabnya. Sedangkan kaidah al-ibrah bi khususis sabab la bi umumil lafzi, yang menjadi ibarah atau pegangan dalam memahami makna ayat adalah kekhususan sebab turunnya, bukan keumuman lafaznya. Inilah yang kemudian akan kita bahas tentang bagaimana kaidah-kaidah itu, kaidah-kaidah al-ibrah itu. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang latar belakang munculnya kaidah ini. Pakar-pakar Al-Quran sejak dahulu memberikan pengertian menyangkut apa yang kemudian dinamai tentang kaidah-kaidah tafsir. Bahkan lahirnya aneka disiplin ilmu agama pada hakikatnya dipicu oleh didorong bagaimana ulama itu memahami ayat-ayat Al-Quran. Di dalam penulisan kitab-kitab tafsir dan ilmu Al-Quran, sementara ulama pada masa lampau menguraikan kaidah-kaidah tafsir, antara lain Badruddin Muhammad bin Abdullah Az-Zarkashi yang wafat tahun 794 Hijriah dalam kitabnya yang bernama Al-Burhan fi Ulumil Quran. Itu juga mengacu kepada tentang bagaimana beliau memahami ayat-ayat Al-Quran, karena metode-metode yang dipakai untuk memahami Al-Quran kemudian dituangkan di dalam dibuatkanlah sebuah kaidah-kaidah tafsir. Ya. Kemudian ada juga Jamaluddin Abdurrahman As-Suyuti di dalam kitabnya yang bernama Al-Itqan, yang mana As-Suyuti ini wafat pada tahun 911 Hijriah. Ya. 911 Hijriah. Namun yang ingin dititik beratkan di sini adalah kaidah tafsir secara berdiri sendiri. Bagaimana kaidah-kaidah tafsir ini dibuat sedemikian rupa, disusun oleh para ulama langsung gitu. Jadi bukan hanya satu persatu.
langsung diberikan, langsung dibumbui, dimasukkan di dalam sebuah kitab, kemudian dibumbui di dalamnya berbagai macam kaidah-kaidah tafsir. Muqaddimah usul at-tafsir yang kemudian dikarang Ibnu Taimiyah mengemukakan sekian persoalan yang dapat dinilai sebagai kaidah seperti sifat perbedaan pendapat ulama pada masa lampau, cara penafsiran yang baik, persoalan sebab nuzul dan Israiliyat dan sebagainya. Jadi ulama-ulama itu memiliki pemikiran-pemikiran untuk memahami atau menafsirkan ayat Al-Quran, memiliki metode-metode untuk menafsirkan Al-Quran, yang kemudian metode-metode itu dituangkan di dalam sebuah kitab yang kemudian menjadi sebuah kitab Ulumul Quran. Nah, di dalamnya itu ada semua kaidah-kaidah. Nah, disitulah kemudian muncul kaidah-kaidah, salah satunya kaidah al-ibrah bi umumil lafz. Jadi bukan hanya seseorang yang kemudian menciptakan kaidah ini, tidak, tapi ulama yang menciptakan kaidah bersamaan dengan kaidah yang lainnya. Jadi bisa dikatakan kalau kaidah al-ibrah ini muncul bersamaan dengan munculnya berbagai macam kaidah yang lainnya yang disusun oleh para ulama menjadi kaidah-kaidah resmi atau boleh dikata sebagai disiplin ilmu. Ya. Ketika awalnya hanya berbentuk ilmu Al-Quran, buku ilmu Al-Quran, lambat laun setelah pendidikan atau setelah pengkajian kitab Al-Quran itu semakin dalam atau kemajuan zaman semakin maju, maka kemudian dibukukanlah sendiri tentang kaidah-kaidah itu sendiri menjadi sebuah disiplin ilmu. Itulah disebut dengan qawaidut tafsir. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh, karena ini yang perlu sebetulnya dibahas mendalam adalah contoh, karena seseorang dapat mengetahui apa yang kita bahas dikarenakan adanya contoh. Pertama, ada 3 poin dalam kaidah al-ibrah ini, al-ibrah bi umumil lafzi. Yaitu yang pertama, kaidah umum yang berkaitan dengan sesuatu yang menunjukkan umum. Jadi lafaznya umum dan sebabnya juga termasuk umum. Misalnya, wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahuma di dalam surah Al-Maidah ayat 38. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Ulama sepakat bahwa ayat ini turun dikarenakan seorang perempuan yang mencuri. Namun adanya kata as-sariku, artinya laki-laki pencuri, menjadi petunjuk atau menjadi qarinah bahwa ayat itu berbentuk umum. Begini. Kalau kita lihat asbabun nuzulnya ayat ini adalah adanya perempuan yang mencuri. Adanya perempuan yang mencuri. Kemudian turunlah ayat Al-Quran, as-sariku was-sariqatu faqata'u aydiyahuma. Seandainya ayat Al-Quran atau Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya ingin menghukum perempuan itu, maka ayat yang turun itu pasti hanya yang berkaitan tentang perempuan itu, hanya yang berkaitan tentang orang yang mencuri itu. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat wasariq wasariqatu, artinya perempuan ini hanya menjadi penyebab turunnya ayat ini. Walaupun setelah kemudian perempuan ini setelah kejadian pencuri ini, ada lagi pencurian yang semisal ini juga dihukum sebagaimana hukuman yang diberikan kepada perempuan tersebut. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, contoh yang kedua, bentuknya khusus yang berkaitan dengan sesuatu yang menunjukkan khusus pula. Jadi ayat Al-Quran yang berbentuk khusus, yang mana ayat Al-Quran yang berbentuk khusus ini juga ditujukan kepada sesuatu yang berbentuk khusus. Misalnya, di dalam Al-Quran ayat Al-Ahzab ayat 50 dikatakan bahwa perempuan yang mau menyerahkan dirinya kepada Nabi, kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua umat mukmin. Artinya ayat ini jelas sebetulnya bahwa ayat ini berbentuk khusus. Ya.
adanya ayat sebagai pengkhususan bagimu, khalisatul laka, pengkhususan bagimu, maka ayat ini hanya untuk Nabi dan memang maknanya untuk Nabi juga. Jadi itulah yang disebut dengan ayat yang berbentuk khusus yang berkaitan dengan sesuatu yang menjadi khusus. Jadi bukan umum. Ayat ini hanya berlaku untuk Nabi. Adapun di hari kemudian setelah Nabi wafat, kemudian ada orang yang ingin menjadikan ayat ini sebagai dalil untuk supaya orang menawarkan dirinya kepada perempuan, itu tidak boleh lagi. Karena ayat ini hanya untuk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, nah ini yang perlu kita titik beratkan. Ayat yang umum yang berkaitan dengan sesuatu yang menunjukkan umum maupun khusus ya. Contoh dari penerapan umum ini tidak berkaitan dengan sesuatu yang menunjukkan umum maupun khusus adalah ayat yang saling mengutuk atau i'lan yang menjadi acuan hukum syar'i yang bersifat umum bagi suami yang menuduh istrinya telah berkhianat, meski sebenarnya ayat tersebut turun menjelaskan kejadian khusus yaitu yang terjadi pada Hilal bin Umayyah. Baik, saya bacakan dulu. Ada sebuah hadis bahwa ada sebuah hadis diriwayatkan di dalam Sahihul Bukhari dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Hilal bin Umayyah telah menuduh istrinya berzina dengan Syuari bin Samhah di hadapan Nabi. Maka Nabi bersabda, harus ada bukti, kalau tidak punggungmu akan didera. Maka Hilal berkata, wahai Rasulullah, apakah apabila seseorang melihat seorang laki-laki mendatangi istrinya, maksudnya berzina, apakah dia harus mencari bukti? Rasulullah SAW menjawab, harus ada bukti. Jika tidak, punggungmu akan didera. Maka Hilal bersumpah, demi Zat yang mengutusmu dengan kebenaran, sungguhnya saya adalah orang yang jujur dan Allah akan menurunkan apa yang menyelamatkanku dari dera itu. Maka turunlah Jibril menurunkan kepada Nabi dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina sampai dengan sesungguhnya suami itu termasuk orang yang benar. Artinya yang perlu dititik beratkan di sini adalah kita tahu bahwa ayat yang turun ini dan ayat yang turun ini orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak mempunyai saksi dan seterusnya ila akhir ayat. Ayat ini turun dikarenakan Hilal bin Umayyah. Nabi memberikan hukuman Hilal bin Umayyah, yakni akan didera. Apakah kemudian setelah kejadian Hilal bin Umayyah ini, apakah ada seorang suami melihat istrinya berselingkuh dengan laki-laki lain, kemudian dia mempergoki atau melihat kejadian itu dan tidak memiliki saksi, maka hukumannya adalah dia akan dicambuk. Karena kenapa? Karena sebagaimana yang dilakukan Hilal bin Umayyah. Jadi hukum dera ini untuk Hilal bin Umayyah itu bukan hanya untuk Hilal bin Umayyah, walaupun turunnya untuk Hilal bin Umayyah. Jadi begini. Ada kejadian di mana kejadian tersebut memiliki peristiwa. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran untuk menyelesaikan peristiwa ini. Kemudian setelah beberapa tahun, mungkin setelah Rasul wafat atau di zaman sekarang, ada kejadian sama dengan kejadian yang pernah di zaman Nabi, maka ayat yang turun untuk peristiwa itu juga dipakai dalam peristiwa yang turunnya sekarang. Itulah kemudian yang disebut dengan al-ibrah bi umumil lafz la bi khususis sabab. Jadi ayat Al-Quran itu mungkin saja ayat Al-Quran turun kepada suatu peristiwa, tetapi hukum yang terkandung di dalam ayat itu bukan hanya untuk peristiwa itu, tapi peristiwa yang kemudian sama seperti peristiwa yang terjadi di zaman Nabi. Kemudian yang terakhir yang perlu kita
garis bawahi atau yang perlu kita perhatikan tentang pandangan ulama tentang kaidah ini. Imam Az-Zarkashi dan Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah SAW, berpendapat bahwa jika ada ayat yang turun sebab hal yang khusus dalam redaksi yang umum, maka hukum dari ayat tersebut mencakup khusus sebab turunnya ayat tersebut dan mencakup semua redaksi yang tercakup dalam redaksi yang bersifat umum. Ya, itulah yang seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa jikalau ada ayat yang turun disebabkan suatu peristiwa, jadi ayat ini menghukum peristiwa tersebut, juga menghukum peristiwa yang sama yang akan datang di kemudian hari. Ya. Contohnya, ayat as-sariqu was-sariqatu itu turun untuk menghukum seorang pencuri. Menghukum seorang pencuri. Ya. Setelah kemudian beberapa tahun, ada juga orang yang mencuri seperti yang terjadi di zaman Nabi itu, maka ayat ini berlaku pula untuk peristiwa ini. Bukan hanya ayat ini yang berlaku untuk peristiwa yang di zaman Nabi. Ya, begitu maksudnya. Kemudian Imam As-Suyuti dan Imam Ibnu Jabir At-Tabari menjelaskan bahwa ayat yang turun dikarenakan sebab yang khusus, maka hukum dari ayat itu bukan hanya untuk yang khusus itu, melainkan mencakup semuanya. Ya, seperti hampir sama pendapat-pendapat ulama tentang kaidah al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Jadi yang di zoom inkan itu atau yang dititik beratkan itu tentang keumuman lafaznya, bisa mencakup sesuatu, walaupun yang melatar belakangi ayat itu turun bukan melatar belakangi ayat itu turun sebuah peristiwa, namun ayat ini turun bukan hanya menghukumi peristiwa itu, tapi menghukumi peristiwa-peristiwa yang semisal dengan peristiwa yang menyebabkan ayat itu turun. Ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kebetulan video ini dibuat untuk memenuhi tugas mid semester pada mata kuliah Qawaidut Tafsir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jazakallahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.